Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Nadia Zara, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Bersama saya saat ini Ibu Dr. Nuriati Samatan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai analisis resepsi halayak terhadap budaya patriarki pada film Ngeri-Ngeri Sedap. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua peneliti dari sebuah judul penelitian dengan judul analisis resepsi halayak terhadap budaya patriarki pada film Ngeri-Ngeri Sedap. Pada kesempatan ini kita meneliti tentang sebuah film karya orang Indonesia atau karya putra-putri Indonesia dengan judul Ngeri-Ngeri Sedap, dan kita akan menelaah tentang budaya patriarki yang ada yang menjadi muatan dari film tersebut. Baik, langsung saja kita tanyakan. Yang pertama, apakah Ibu dapat memberikan penjelasan tentang analisis resepsi halayak? Iya, terima kasih. Jadi analisis resepsi halayak adalah analisis yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana posisi halayak yang terdiri dari latar belakang yang berbeda terhadap dan interpretasinya pada makna teks dalam sebuah media. Salah satunya pada film Ngeri-Ngeri Sedap. Kemudian teori apa yang digunakan dalam penelitian kali ini? Ya, teori yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah teori resepsi dari Stuart Hall yang menjelaskan bahwa sebuah kegiatan atau sebuah pendapat itu mementingkan posisi pendapat halayak pada sebuah media atau karya yang dan bisa mendapat dan bisa terdiri dari pendapat umum dan itu bisa berubah-ubah terhadap sebuah karya. Jadi di sini ada proses decoding dan encoding. Decoding itu adalah pengiriman pesan, sementara encoding merupakan proses penerimaan pesan yang kemudian menerjemahkan proses decoding tadi dalam gagasan, ide ke dalam indera yang dapat diterimanya dari pihak penerima. Sedangkan decoding adalah kegiatan untuk menerjemahkan dan menginterpretasikan pesan-pesan fisik ke dalam sebuah bentuk yang memiliki arti bagi penerima. Baik. Kemudian, apakah Ibu dapat menjelaskan tahapan analisis resepsi halayak Stuart Hall ini? Ya, ada beberapa tahapan yang dikemukakan oleh Stuart Hall dalam menganalisis resepsi, terutama resepsi audiens. Jadi yang pertama adalah tahap pengumpulan data yang dihasilkan dari wawancara dan telah dilakukan dengan para informan. Yang kedua adalah tahap analisis data yang dimulai melalui proses decoding secara sadar hingga akhirnya membentuk 3 posisi dalam mengartikan pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. 3 posisi tersebut adalah posisi dominan atau dominant hegemonic position. Kemudian yang kedua adalah posisi negosiasi atau negotiated position, dan posisi oposisi atau oppositional position. Baik. Kemudian, apakah Ibu dapat menjelaskan latar belakang kisah dari film Ngeri-Ngeri Sedap ini? Ya, dari apa yang telah kita telaah, film Ngeri-Ngeri Sedap ini berlatar dari budaya Batak yang dikemukakan sebagai budaya patriarki dalam sebuah keluarga yang dimana bapak, karena ini budaya patriarki, bapak menjadi dominan yang di sini digambarkan sebagai Pak Domu, sebagai orang yang sangat keras dan tegas dalam mendidik anaknya. Namun sifat keras dan tegas ini justru membuat anak-anaknya kesulitan karena dibarengi dengan sifat egois yang begitu dominan dalam diri Pak Domu. Seorang ayah memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga, khususnya di keluarga Batak. Seorang ayahlah yang akan memimpin dan membuat keputusan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa budaya Batak menganut sistem keturunan dari pihak ayah atau yang disebut dengan patriarki. Baik. Apakah Ibu dapat menjelaskan hasil pada analisis halayak terhadap budaya patriarki pada film Ngeri-Ngeri Sedap ini? Ya, dari persepsi halayak itu dikategorikan dalam 3 posisi. Jadi yang pertama adalah dominant position. Ini dominant position ini dari informan yang telah diwawancarai. Itu ada dua informan yang setuju. Jadi yang pertama, dia mengatakan bahwa informan menerima secara keseluruhan mengenai film penerimaan dilakukan oleh informan 1. Informan ini memiliki pandangan yang sama dan tidak keberatan dengan makna dominan yang ditampilkan dalam film Ngeri-Ngeri Sedap, menampilkan gambaran budaya patriarki melalui seorang kepala keluarga yang tidak selamanya dapat dianggap buruk. Dilihat dari bagaimana cara pandang masing-masing individu. Konteks budaya patriarki dalam film Ngeri-Ngeri Sedap terlihat sesuatu yang wajar yang dilakukan seorang ayah
kepada anak dan istrinya. Kemudian yang kedua adalah negotiation position. Pada posisi negosiasi, informan sejalan dengan apa yang ditampilkan dalam film Ngeri Ngeri Sedap. Namun ada beberapa hal yang terjadi dan menjadi informan. Jadi ini informan yang ketiga menyatakan bahwa setuju terhadap film tersebut dengan catatan seorang ayah tidak terlalu berlebihan dan dalam mengatur keluarga. Pernyataan tersebut tidak hanya sekedar persetujuan terhadap makna budaya patriarki dalam film Ngeri Ngeri Sedap, tetapi mungkin juga ini sesuatu yang terjadi di luar sana karena budaya Indonesia adalah budaya dominan dengan budaya patriarki. Pernyataan ini memiliki juga batasan-batasan tertentu berdasarkan pandangan yang diyakini oleh informan. Untuk beberapa kasus ada anak yang tidak dapat mengambil keputusan sendiri, kemudian dengan perlu diarahkan oleh bapak dan dalam menentukan keputusan. Budaya patriarki dapat bermanfaat selama tidak berlebihan dan saling menghargai antara anggota keluarga. Kemudian posisi ketiga adalah oppositional position. Dalam kategori ini, informan menolak dan tidak sejalan dengan apa yang ditampilkan dalam film. Informan 2 tidak menyetujui dengan sikap yang dilakukan oleh tokoh di dalam film tersebut. Informan 2 memiliki pendapat bahwa sikap yang pantas dilakukan oleh seorang bapak yang ada dalam film tersebut. Ia berpendapat bahwa laki-laki harus menyetarakan gender dengan perempuan, agar perempuan tidak ditindas dan diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. Karena laki-laki dan perempuan kedudukannya sama, hanya berbeda tanggung jawab. Baik. Ya. Kemudian evaluasi apa yang dapat dilakukan terhadap budaya patriarki yang ada di Indonesia saat ini? Ya, budaya patriarki dalam posisi tertentu karena budaya patriarki ini menjadi budaya Indonesia yang kalau dalam literatur yang menelusuri jadi literatur etnografi menyatakan bahwa pembagian kerja yang kemudian menjadi awal dari budaya patriarki ini adalah pembagian kerja ketika manusia telah berada atau telah bermukim di gua-gua dan kemudian pada saat itu terjadi pembagian peran, perempuan kemudian menjadi posisi memposisikan diri untuk menjaga anak dan kemudian menanam tanaman di sekitar gua, sementara laki-laki berburu dan meramu. Nah, dari situlah kemudian hal ini terpelihara. Dan untuk Indonesia sendiri dengan adanya masuknya agama Islam dan juga Kristen sebetulnya memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga, dan itulah yang kemudian memperkuat budaya patriarki. Dalam beberapa hal sebetulnya karena ini budaya-budaya yang diciptakan ribuan tahun sebelum kita, dalam posisi sekarang posisi patriarkal ini mungkin bisa dinegosiasikan dengan memposisikan atau kemudian melakukan dialog yang lebih baik dalam semua keluarga. Ya. Baik. Kemudian apa harapan Ibu terhadap dunia perfilman yang ada di Indonesia saat ini? Ya, kalau perfilman sebetulnya kalau di Asia sendiri kita mungkin masih kalah dengan film India. Jadi film India itu menggambarkan dalam literatur yang saya baca sebetulnya film India itu menggambarkan sesuatu yang terbalik dengan kondisi masyarakat yang real dan tapi mereka tuh lebih berani untuk mengkritik misalnya ketika masyarakat melihat bahwa tidak ada keadilan dalam penegakan hukum apalagi berhubungan dengan polisi dan lain sebagainya, kemudian mereka menciptakan film yang dimana sang pemeran sebagai polisi itu selalu saja terlambat untuk bertindak dan itu didahului oleh pahlawan dalam tanda kutip yang diciptakan dalam film. Begitu juga pada saat film kemewahan tentang sebuah kemewahan dalam film India misalnya, sebetulnya yang diceritakan di situ itu adalah bagaimana masyarakat itu sebetulnya tidak bisa menjangkau kemewahan yang ada dalam film dan kemudian kenapa laris film tersebut. Jadi masyarakat itu bermimpi menjadi orang yang sangat beruntung dikelilingi kemewahan dan kemudian posisi itu mereka hanya dapatkan dalam film. Jadi mereka pergi ke bioskop yang pertama untuk mendapatkan justice, keadilan, dan kemudian mereka juga mendapatkan kemewahan. Nah, untuk perfilman Indonesia memang pasang surut ya, dan film juga
selain memiliki tantangan pada soal selera, itu juga memiliki tantangan pada media yang sudah makin berkembang, dan kemudian kelihatannya orang bisa terhibur tidak hanya harus ke bioskop, tetapi juga bisa menonton film-film yang disiapkan oleh media yang lain selain bioskop. Dan untuk kalau film Indonesia sendiri, saya kira dalam beberapa tahun ini mendapatkan posisi yang lumayan bagus, walaupun banyak media yang menampilkan, tapi dengan keahlian dari sinias, saya kira itu kemudian penggambaran tentang media, tentang realitas masyarakat, dan kemudian bagaimana memecahkan, kemudian apa nilai-nilai yang dianut yang kemudian bisa dikembangkan oleh masyarakat atau bisa ditiru dan bisa diadaptasi oleh masyarakat. Saya kira saat ini sudah lumayan beragam dan bisa menjadi rujukan untuk orang-orang yang memang mencintai perfilman. Saya kira seperti itu. Baik. Kemudian apa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini? Ya, dari penelitian ini kita melihat tentang juga bagaimana sebetulnya budaya patriarkal yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini yang diangkat adalah masyarakat Batak, representasi satu keluarga saja sebetulnya. Kita tidak bisa menyatakan bahwa itu sebuah keluarga, sebuah representasi masyarakat dalam satu keluarga. Dan kemudian ya masyarakat sendiri jadi kalangan generasi Z dalam menonton dan mengapresiasi film ini, ada yang setuju dengan apa yang ditampilkan dalam film, di mana memang seorang ayah sudah selayaknya seperti itu. Kemudian ada juga posisi negosiasi, dan ada juga ada yang tidak setuju ya bahwa pada saat ini secara ekstrem mengatakan bahwa budaya patriarkal harus dihilangkan, tetapi sebetulnya ya kita melihat dari banyak hal ya, bahwa patriarkal itu bukan sebuah budaya yang tumbuh dalam sebuah ini yang cepat. Jadi budaya patriarkal memang tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia di bumi ya, dan juga diperkuat dengan ajaran agama. Saya kira demikian. Baik. Demikian wawancara saya dengan Ibu Dr. Haji Nuryati Samatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.